Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2B dari Praktikum Kimia Fisika, Departemen Teknik Kimia Universitas Internasional Semen Indonesia akan mempresentasikan praktikum kami dengan judul Adsorpsi Isotermis. Yang pertama adalah anggota kelompok kami, ada saya sendiri Ayunia Kusmawati dengan NIM 12, teman saya Dalila Ina Salasabila dengan NIM 14, dan teman saya juga dari Akil Al-Zakwan dengan NIM 15. Tujuan dan rumusan masalah. Tujuan dari praktikum kali ini adalah untuk menemukan atau membandingkan kemampuan adsorpsi isotermis pada larutan yang sama walaupun dengan komposisi dan kelarutan yang berbeda-beda. Maka dari itu, di dalam praktikum dilakukan pengecaran sebanyak 2 sampel yang tujuannya adalah untuk memberikan nilai banding pada hasil akhir adsorpsi isotermis. Rumusan masalah dari praktikum kali ini adalah bagaimana cara untuk menemukan atau membandingkan kemampuan adsorpsi isotermis pada larutan yang sama walaupun dengan komposisi dan kelarutan yang berbeda-beda. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Next. Pertama yaitu ada asam asetat. Asam asetat sendiri merupakan salah satu bagian dari asam bikarbonat. Larutan ini digunakan untuk pembuatan larutan atau senyawa baru. Asam asetat digunakan untuk dibuat menggunakan cuka yang nantinya akan menjadi asam cuka. Kemudian ada baking soda. Baking soda jenis garam yang merupakan jenis garam yang berubah serbuk putih dan memiliki banyak kegunaan. Di mana fungsi dari baking soda sendiri yaitu sebagai fungsi untuk mengembangkan adonan roti. Next. Selanjutnya ada indikator. Untuk indikator sendiri merupakan senyawa halokromik yang ditambahkan dalam jumlah kecil ke dalam sampel. Umumnya indikator larutan yang akan digunakan untuk memberikan warna sesuai dengan kondisi pH larutan tersebut. Indikator bisa diperoleh dari bahan alam dan juga ada indikator sintetis. Kemudian untuk indikator yang digunakan pada percobaan kali ini menggunakan indikator buah naga. Buah naga sendiri merupakan salah satu jenis buah yang cukup digemari oleh banyak wilayah di Indonesia. Alasan menggunakan buah naga sendiri yaitu karena buah naga memiliki pigmen warna merah dalam antisionin yang dapat mengukur keasaman sebagai indikator perubahan warna. Next. Selanjutnya yaitu titrasi. Titrasi merupakan metode analisis kimia secara kualitatif yang biasanya digunakan dalam laboratorium untuk menentukan konsentrasi dari reaktan. Karena pengukuran volume memainkan peranan penting dalam titrasi, maka teknik ini juga dikenal dengan analisis volumetrik. Titrasi sendiri hanya bisa dilakukan ketika salah satu larutan yang digunakan memiliki nilai konsentrasi ataupun kelarutan. Hal ini dikarenakan tujuan titrasi sendiri untuk mengetahui konsentrasi larutan dengan penambahan larutan lainnya hingga mencapai titik keseimbangan. Next. Selanjutnya ada metode Langmuir dan juga Freundlich. Untuk Langmuir sendiri dijelaskan bahwa absorben dalam proses absorpsi isotermis hanya bisa menyerap satu absorben saja. Selain itu juga dijelaskan bahwa permukaan absorben merupakan permukaan yang homogen. Dalam teori Langmuir dijelaskan pada proses absorpsi isotermis hanya bisa menyerap satu lapisan absorben saja. Kemudian untuk teori Freundlich dijelaskan bahwa isotermis ini berdasarkan asumsi isotermis mempunyai permukaan yang heterogen dan tiap molekul mempunyai potensi penyerapan yang berbeda-beda. Selain itu, permukaan absorben merupakan permukaan heterogen dan dapat menyerap sampai berlapis-lapis absorben. Next. Selanjutnya karbon aktif. Untuk karbon aktif merupakan suatu absorben yang digunakan kemudian untuk karbon aktif sendiri berupa padatan berpori yang sebagian besarnya terdiri dari unsur karbon bebas dan masing-masing berikatan secara kovalen. Dengan demikian permukaan yang mana semakin kecil pori-pori karbon aktif mengakibatkan luas permukaan yang semakin besar sehingga
Besarnya luas permukaan tersebut menyebabkan kecepatan absorpsi semakin tinggi dan begitu pula sebaliknya. Next. Selanjutnya ada uraian penelitian. Langkah pertama yang dilakukan adalah menyeduh air sebanyak 80 ml dengan ditambahkan 20 ml juga. Selanjutnya melakukan titrasi dengan baking soda yang sudah diketahui konsentrasinya pada praktikum sebelumnya, yaitu kelarutan pada fungsi suhu sampai gelembungnya hilang. Selanjutnya memasukkan ke dalam 3 gelas yang berbeda dengan volume gelas pertama 20 ml asam asetat, 10 ml asam asetat, dan juga 5 ml asam asetat. Dilakukan pengenceran 10 ml pada 10 ml asam asetat dan 15 ml pada 5 ml asam asetat, sehingga seluruh volume pada gelas adalah 20 ml. Selanjutnya ditambahkan karbon aktif dan diaduk dengan variabel waktu 3 kali 5 menit. Selanjutnya dilakukan penyaringan untuk pemisahan karbon yang berfungsi untuk memisahkan padatan dan juga cairan. Penyaringan ini dilakukan menggunakan saringan apa saja yang bisa menyaring karbon. Selanjutnya ditambahkan indikator buah naga yang sudah dibuat dalam praktikum premodul sebanyak 4 tetes dan dilanjutkan dengan melakukan titrasi pada 3 variabel pengenceran dan dicatat volumenya. Sebelumnya pada titrasi yang pertama, yaitu pada saat penambahan baking soda pada asam asetat, di situ kami mendapatkan konsentrasi dari asam asetat. Kemudian dilakukan penambahan karbon, yaitu yang berfungsi sebagai absorben, dan dilakukan titrasi lagi sehingga kita bisa mengetahui perbedaan konsentrasi dari variabel sebelum dan sesudah ditambahkan absorben. Selanjutnya yaitu pembahasan. Titrasi sendiri dilakukan hingga gelembung yang terdapat pada larutan habis dan mengalami perubahan warna menjadi pink atau merah muda. Kemudian reaksi yang terjadi pada proses titrasi larutan asam cuka dengan larutan baking soda yaitu NaCHO3 ditambah dengan CH3COOH menjadi CH3COONA ditambah CO2 dan H2O. Next. Pengenceran sampel pada percobaan kali ini dilakukan untuk mengurangi jumlah kandungan mikroba dalam sampel, sehingga nantinya dapat diamati dan diketahui jumlah mikroorganisme secara spesifik. Kemudian karbon aktif ini memiliki struktur berpori sehingga efektif untuk melakukan absorpsi. Luas permukaan absorben akan berpengaruh terhadap banyaknya absorbat yang terabsorb, sehingga dengan luas permukaan karbon aktif yang luas menyebabkan semakin banyak CH3COOH yang akan melekat pada permukaan karbon aktif. Next. Selanjutnya yaitu hasil dan data percobaan. Untuk yang warna hijau dari Ayunindia dan juga untuk yang warna kuning dari saya. Di situ terlihat bahwa setiap variabel untuk nilai N-nya yaitu semakin kecil. Kemudian ada perhitungan C asam cuka atau konsentrasi asam cuka, kemudian perhitungan konsentrasi dibagi dengan N dan log C dan log C per N. Untuk C pada asam cuka milik Ayunindia pada variabel pertama sebesar 0,00386764, variabel kedua 0,00244826 dan variabel ketiga sebesar 002211509. Kemudian untuk punya Dalila pada variabel pertama sebesar 0,0004, variabel kedua 0,003 dan variabel ketiga sebesar 0,002. Di situ dilihat pada C per N bahwa semakin ke bawah untuk variabelnya, maka nilai untuk milik Ayunindia nilainya yaitu konstan atau tetap sama. Kemudian untuk milik Dalila nilainya untuk variabel pertama yaitu 0,00487, variabel kedua 0,0055 dan variabel ketiga sebesar 0,00426. Untuk log C pada milik Nindya
pada variabel 1, 2, dan 3 yaitu nilainya semakin besar. Kemudian untuk milik Dalila juga sama, nilainya semakin besar. Untuk log C per N pada setiap variabel untuk milik Nindya konstan, sedangkan milik Dalila pada variabel pertama 1,3125 dan variabel kedua 1,250, kemudian variabel ketiga 2,328. Next. Di sini didapatkan grafik pada perhitungan tadi, yaitu hubungan antara Cn terhadap C. Untuk milik Ayunindia didapatkan grafik yang konstan, sedangkan milik Dalila yaitu terjadi kenaikan pada variabel kedua. Hal tersebut terjadi karena adanya kesalahan pada percobaan yang telah dilakukan. Next. Selanjutnya terdapat grafik hubungan antara N terhadap C. Untuk milik Ayunindia di situ dan juga milik Dalila diketahui bahwa grafiknya yaitu menurun. Next. Izin menambahkan, grafik tersebut mengindikasikan bahwa konsentrasi dari asam cuka akan menurun seiring dengan mengecilnya normalitas dari asam cuka tersebut. Selanjutnya yaitu terdapat grafik hubungan log C terhadap C per N. Di situ juga diketahui bahwa grafiknya yaitu menurun. Hal tersebut dapat disimpulkan bahwa semakin besar konsentrasi larutan, maka daya serap atau absorbernya juga semakin besar. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil konsentrasi, maka semakin kecil pula daya absorpsinya. Next. Dari kedua grafik tersebut mengalami penurunan karena tingginya konsentrasi larutan, maka semakin besar molekul-molekul yang berinteraksi, kemudian bertumbukan dengan absorber, sehingga kemampuan absorpsinya meningkat dan begitu pula sebaliknya. Next. Dari perhitungan tersebut didapatkan jumlah ion yang terabsorb atau B sebesar 0,00366 pada Ayunindia dan sebesar 0,3087 0,0465 pada Dalila. Kemudian didapatkan persamaan absorpsi Langmuir dan juga absorpsi Friendly pada perhitungan didapatkan nilai N sebesar 8,230 pada Ayunindia dan juga pada Dalila sebesar 6,6445 dan didapatkan nilai kemampuan absorb atau nilai K sebesar 2070,618 pada Ayunindia dan 1733,4048 pada Dalila. Next. Kesimpulan dari praktikum adsorpsi isotermis adalah berdasarkan percobaan yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi konsentrasi larutan, maka semakin banyak molekul larutan yang berinteraksi, kemudian bertumbukan dengan absorben, sehingga kemampuan absorpsinya meningkat, begitu juga sebaliknya. Jadi bisa diringkas bahwa semakin besar konsentrasi, maka kemampuan absorpsi dari tiap-tiap larutan itu akan semakin tinggi. Sekian presentasi untuk praktikum absorpsi isotermis pada kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.